ada Triton baru punyanya Pak Ismail dari Makassar, temannya Mas Ago juga. Beliau itu pengen punya Triton yang ada aksesorisnya, cuman aksesorisnya juga dipakai juga. Misal pengen masang winch depan tapi maunya bumpernya standar. Problemnya di depannya sini tuh ada sasis ke sana, jadi winchnya harus agak maju. Cuman ya udah kita bikin begini. Kita bikinkan bumper yang custom Metalcraft, agak lama bikinnya karena desain baru, terus winchnya masuk ke dalam, jadi mobilnya masih rapi. Terus ada beberapa aksesoris yang lain, tapi dari situ itu yang paling utama dibawa ke Jogja bukan karena bikin ini. Selain bikin ini juga akan setup suspensi, karena Triton yang baru ini suspensinya keras banget. Terus apalagi sudah dipasang ban 20 gini, pasti tambah keras kan. Akhirnya kita bikin shockbreaker yang support dia. Dapatlah shockbreaker Provider Monotube. Cuman Provider Monotube ini kalau langsung dipasang begitu aja pasti nggak enak, makanya harus dituning. Biasanya kita tuning sesuai dengan bobot mobilnya dan bobot pelek atau bobot yang ditanggung oleh suspensi. Kenapa kok dipilih Monotube mereknya Provider? Karena itu salah satu shockbreaker yang bisa dituning dengan harga yang reasonable, yang harganya yang murah dan ada kliknya. Jadi saat kita tuning base tune-nya seperti ini nih, udah jadi base tune, masih punya klik lebih soft, lebih hard. Jadi suatu saat bawa barang misal bisa di hardin, suatu saat over bisa di softin, gitu gampang di sana makainya. Nah itu Monotube lagi itu tadi kita bongkar, kita sesuaiin valvingnya, terus sesuaiin bobot mobilnya baru kita pasang. Nah itu sudah cukup gitu loh. Pernya masih standar semua. Pernya depan pakai raw ini karena pengen lift kit, lift 2 inch, makanya pasang raw. Valving dalamnya juga beda lagi. Per belakangnya kita custom, beberapa lembar pernya kita custom. Terus jadi mobilnya sudah nyaman. Terus kalau yang made in Metalcraft itu ada yang beberapa bikin ini, kayak bumper depan ini kita pasang winch dalamnya Warren VR Evo, wireless remote, tapi bracketnya kita custom agak sedikit maju karena memang ada sasisnya beda. Kalau Hilux bisa mundur gitu. Nah itu bikin, tapi masih oke lah. Terus roof racknya juga kita bikin custom karena beli jadinya sulit. Terus kita pasang lampu steady yang di dalam gitu, jadi rapi. Ini kuat, ini bisa dipasang roof tent gitu. Made in Metalcraft ini semuanya pakai aluminium slotted dan dia banyak lubang yang didesain khusus supaya bisa dipasang aksesoris. Misal bawa di atas bawa roof tent, misal bawa awning, pasang awning, misal pasang lampu samping, lampu depan, lampu belakang, atau pasang high lift jack, bracket, semuanya tinggal pasang. Karena aluminium slottednya itu bisa, selain bisa nganan ngiri, lubangnya juga bisa maju mundur gitu loh. Jadi aman banget gitu, aman banget. Terus yang paling unik adalah ini bed railnya. Bed railnya harus custom dan custom untuk Triton gitu. Setelah ada lampunya belakang ini benar-benar kita bikin new design dari Metalcraft. Ini agak lama, ini kemarin desain aja 3 mingguan, tapi jadinya ya lumayan oke. Selain nggak ada yang sama, juga ini jadi apa itu jenenge, mobil yang cukup unik gitu, cukup unik karena tidak merubah konstruksi bed rail standarnya, jadi pasang di belakangnya gitu. Kalau kita bicara bumper belakangnya juga unik. Bumper belakangnya juga dari Metalcraft, ada desain yang semua sensornya masih kepasang, juga ada lampunya, terus ada pijakannya. Jadi ini pijakan itu bisa buat lubang samping ini bisa buat pijakan saat kita manjat gitu loh, bisa begini gitu. Jadi oke lah anak-anak Metalcraft bikin ini. Kira-kira modifikasinya dari Triton ini simpel tapi cukup oke. Kalau kita bicara harga, contoh ya, harga bumper belakang itu bikinan Metalcraft begini sekitar 12 jutaan. Bed railnya yang belakang atas bak itu sekitar 10 jutaan. Itu bisa custom, itu bisa custom angka 23, itu angkanya dia. Bisa custom nama, bisa custom logo perusahaan, silahkan lah, itu oke. Tapi yang jelas yang paling sulit itu adalah di saat kita setting suspensinya dia, karena peleknya ring 20 itu bikin mobil nggak enak. Akhirnya dimodifikasi supaya jadi enak,
dengan provider monotube tadi. Bisa merek lain, bisa kalau mau lebih bagus ya pakai King Shock gitu atau pakai Vogue atau yang penting tuningnya. Jadi shockbreaker itu yang penting adalah tuningnya. Nah kalau bisa shockbreaker apa yang bisa dituning? Shockbreaker yang bisa dibongkar di revalving. Nah mereknya bebas. Kalau pengen tuning itu valving atau tuning itu ada macam-macam, mulai dari kekentalan oli, tebal tipisnya shim, sama bentuk piston. Bentuk piston itu bisa dimodifikasi dengan cara misal dibor dan lain-lain. Itu banyak cara tuning. Kalau teman-teman dari luar Jawa pengen konsultasi tuning, boleh ke nomor saya. Bisa kok tuning sendiri. Apalagi montir yang bisa, asal bisa bongkar shock, bisa lah. Gitu. Kalau spare part kita support juga bisa. Jadi teman-teman silahkan aja hubungi kita kalau mau sharing suspensi atau tuning suspension. Yang penting shockbreaker itu pastiin bisa dibongkar dulu atau enggak.